طيب نبدأ نحن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا. طيب أهلا وسهلا ومرحبا بك يا Ustaz Aberi, wa marhaban bikum ayyuhal ikhwah yang mungkin satu saat akan menonton rekaman ini. Ana ucapkan selamat datang kembali di pelajaran bahasa Arab. Insya Allah Ta'ala di siang hari ini merupakan pelajaran terakhir kita, Ustaz Aberi ya, dan teman-teman yang mungkin melihat rekaman ini. Insya Allah pekan depan itu kita akan ujian 3 hari berturut-turut. Ada 8 judul. Itu sedang dimulai dari seperti at-tahiyya wa ta'aruf, kemudian al-usratu, as-sakanu, kemudian tentang al-hayatu al-yaumiyatu, as-salat, sampai terakhir judul yang kita ambil itu adalah tentang pekerjaan atau al-amalu. Ada 8 judul, itu akan kita bagi menjadi 3 sesi. Nah, kemungkinan per judulnya itu per malamnya sekitar 3 judul. Itu Sadaperi ya. Jadi per malam insya Allah kita ujiannya 3 judul sampai ya 3 judul sampai 2 sampai 3 judul lah insya Allah untuk per malamnya, untuk dari mulai pekan depan. Nah, adapun hari ini insya Allah kita akan berkenalan dengan beberapa kosakata tentang anggota tubuh manusia, tentang cuaca, kemudian tentang makanan, ya, dan lain-lain. Jadi sebelum mulai, saya akan tanya di sini, Masya Allah ada Ustaz Aberi. Nampaknya kita sering berdoa terus ya. Nah, apa-apa khair insya Allah. خير Ustaz, insyaallah Ustaz. Khair insya Allah. Baik, kalau Ustaz Aberi, kaifa haluka anta wal usrah? Alhamdulillah bi khairin insyaallah Ustaz. Wa usrati khair insyaallah alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, aina anta Wa الآن؟ kaifa haluka anta Ustaz? Alhamdulillah, ana wa usrati nahnu kulluna fi sihhatin wa afiyatin wa tamam fi kulli syai'in tamam insyaallah. Alhamdulillah Ustaz. أين أنت الآن يا أستاذ أبيري؟ خارج البيت أم داخل البيت؟ Al-an ana fil bait Ustaz. مهم. في البيت يعني أنت الآن تسكن مع الأسرة في البيت صحيح؟ Sahih Ustaz, na'am Ustaz. طيب بارك الله فيك يا أستاذ أبيري، زادك الله حرصا على تعلم اللغة العربية، آمين يا رب العالمين. Baik, Pak Ustaz Aberi, kita langsung masuk saja ke beberapa pengenalan terhadap kosakata ya. Di sini kita mulai dari Jismul Insan. Ini sebagaimana yang antum lihat, ini bagian kedua. Pasti ada bagian pertama. Bagian pertamanya itu memang ada, tapi tentang apa namanya? Tentang negara-negara dan ibu kotanya. Itu tidak ada bahasa Arab sama sekali. Dalam artian ya penyebutannya menyesuaikan dengan nama aslinya. Jadi tidak terlalu diambil lah ya. Kita mulai dari Jismul Insan. Jismul Insan ini artinya tubuh manusia. Jism itu tubuh ya, tubuh manusia. Jismu al-insan. Nah, kita akan kenalan terhadap beberapa anggota Jismul Insan. Dari yang paling atas, ini cara bacanya adalah sya'run. Ya, ini sya'run, rambut. Nah, kalau ini yang kedua ini ra'sun. Ra'sun itu kepala. Kepala secara umum. Ya, kepala secara umum itu ra'sun. Nah, di bawahnya kita ada ainun. Ainun ini insya Allah seringnya kita dengar ya. Ainun, mata. Adapun ini itu udhunun. Ya, udhunun, telinga. Cara bacanya udhunun. Nah, yang ini bawahnya lagi itu anfun. Anfun itu hidung. Kemudian bawahnya lagi famun. Famun. Famun ini mulut. Ya, famun itu mulut. Fami, mulut saya sebagai contoh.
Kemudian di sini ada syafatun. Syafatun. Syafatun itu bibir. Nah, Toib Ustaz Apiri bisa diulangi cara membacanya sampai syafatun dulu silahkan. Atas ini apa? Eh, Sya'run. Sya'run. Itu Ada rambut, Ustaz. rambut. Yang langsung diartikan ya. Yang ini. Eh, Ra'sun, kepala. Oke, yang ini. Ainun, mata. Yang ini. Ud, mana, Ustaz? Yang ini. Udhunun, Oh, udhunun, telinga. ini. Eh, ya. Qamun, famun. Atasnya dikit. Oh, ya. Anfun, hidung. Oh iya, yang ini. Famun, mulut. Yang ini. Syafatun, bibir. Nah, nah itu ya cara membaca dan artinya. Baik, sekarang kita lanjut agak ke bawah dikit. Nah, di sini ada raqabatun. Ya, raqabatun. Raqabatun itu leher. Kemudian turun lagi ada sadrun. Ya, sadrun. Nah, ini wilayah sadrun. Ini wilayahnya sadrun. Ini masih sadrun ya, Afwan, Ustaz. Raqabatun itu apa artinya tadi, Ustaz? leher. Leher. Raqabatun itu leher. Adapun sadrun dada ya. Sadrun itu dada. Baik, kemudian yang ini yadun itu bukan di sini seharusnya ya. Yadun itu tangan secara umum. Dari sini sampai sini itu tangan. Ya pokoknya tangan lah, satu tangan itu kita namakan yadun ya, kita namakan yadun, tangan itu. Nah, nah, kemudian di bawah tangan itu ada batunun. Batunun. Batunun itu perut. Batunun. Kemudian termasuk bagian dari tangan ada namanya zira'un. Zira'un. Sebentar kita ubah warna dulu. Zira'un ini batasnya adalah mulai dari siku sampai ke pergelangan tangan. Ini bahasa Indonesia apa kira-kira Ustaz Peri? Nah, itu ya. Mulai dari siku sampai pergelangan tangan itu kita namakan zira'un atau biasanya orang menerjemahkannya hasta. Oh ya, hasta. Nah, ini zira'un ya. Adapun yang ini bawahnya lagi ada usbu'un. Usbu'un itu jari jemari. Usbu'un jari. Jamaknya itu kalau jari jemari asabi'u. Oke. Asabi'u itu jari jemari. Nah, baik Ustaz Peri, kita mulai dari ini silakan baca dan terjemahan. Raq, raqabatun. Itu, Hmm, Ustaz. sahih. Leher. Terus Sadrun, dada. hmm, Yadun, tangan. oke. Batnun, perut. Hmm. Zara'un, Zira'un. tangan. Apa? Zira'un. Zira'un, ya, zira'un, tangan atau hasta. Asta ya. Nah, kemudian Ya. Asbu'un, usbu'un. jari-jari. Us, ya, Ustaz? Nah, pakai dhammah ya. Usbu'un. Oh ya. Usbu'un, jari-jari. Nah, sebelumnya usbu'un itu satu jari saja. Oh ya. Nah, usbu'un itu sebenarnya satu jari saja. Kalau kita bilang jari-jari, maka kita menggunakan jamak. Jamaknya itu seperti ini. Aso, ini hamzah, kemudian ini sod, ya aso, asobi'u. Nah, asobi'u itu jari jemari. Jamaknya dia menggunakan jamak taksir.
Naam, asabi'u. Baik. Wadih Ustaz Aferi? Jelas? Fadhi ya Ustaz. Jamil, kita lanjut ke bagian agak bawah lagi. Nah, kita mulai dari sini. Nah, yang ini kita mulai dari sebelah kanan dulu ya. Yang ini, kanan ini, fakhidun. Fakhidun. Fakhidun itu paha. Kemudian rukbatun. Nah, ini cara bacanya beda. Kalau yang leher itu raqabatun. Tapi kalau lutut rukbatun. Kafnya sukun. Rukbatun. Ini lutut. Nah, bawahnya yang sebelah kanan ada saqun di dalam Al-Qur'an wal taffatis saqu bisaq ya. Saqun itu betis. Nah, di bawah betis turun dikit ada ka'bun. Ka'bun itu mata kaki. Nah, turun dikit ada aqabun. Aqabun itu tumit ya, tumit kaki, aqabun. Nah, bagian punggung kaki, nah yang ini kita namakan qadamun. Makanya ada istilah kuratu al-qadam, bola kaki, ya. Kenapa enggak dinamakan kuratur rijal? Kan rijal kan kaki kan rijlun. Karena memang mereka mayoritasnya atau seringnya menyepak itu menggunakan punggung kaki ini. Nah, makanya kita bilang kuratu al-qadam. Baik, tafadhol Ustaz Aferi dari sini. Afan Ustadz, tanya dulu Ustadz yang di bawah itu akob akobatun ini apa artinya tadi Ustadz? Nah, yang ini aqabun. Aqabun itu artinya apa? Akobun ya Ustadz. Nah, aqabun artinya tumit. Oh, akobun ya Ustadz. Nah, aqabun itu tumit kaki. Kalau ka Tumit. mata kaki, beda ya. Iya ya Ustadz. Nah, tafadhal. Yang mana dulu Ustadz? Kita mulai dari yang ini. Ah, fakhidun. Fakhidun, paha. Kemudian yang ini Rukbatun, lutut. lutut ya. Yang ini sebelah kanan bawahnya Sakun, betis. betis. Baik, bawahnya lagi. Sa atau shin itu, sin ya Ustadz? Sin. Ya, dia menggunakan sin. Sin ya. Ya, Ya, saqun ya. ya Ustadz. Nah, selanjutnya bawahnya Ka'bun. Ka'bun ini mata kaki. mata kaki sahih. Bawahnya Yang di bawahnya akobun, tumit kaki. rumit. Jamil. Selanjutnya terakhir. Kodamun, punggung kaki. Nah, punggung kaki. Ahsan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan saya Ferry, silahkan kalau mau ditanyakan. Sementara belum Ustadz, menjelang ada pertanyaan nanti akan ditanyakan Ustadz. Nah, Tadi sebagian udah ada ditanyakan langsung ya Ustadz. baik, ahsan. Berarti ini beberapa anggota tubuh manusia ya untuk berkenaan dengan jismul insan. Kita lanjut ke pembahasan lain. Nah, di hadis selanjutnya ada beberapa kosakata tentang al-mihan. Al-mihan. Al-mihan masih ingat artinya apa? Sudah Kira-kira lupa Ustadz. kira-kira kalau antum melihat gambar-gambar ini, kira-kira apa dari arti al-mihan? Kira-kira nih. Oh, Kira-kira. pekerjaan Ustadz. Ahsanta, pekerjaan atau profesi. Ya, al-mihan itu pekerjaan atau profesi. Baik, kita mulai. Kita dari kanan ke kiri ya. Mulainya kita mulai
Najjarun. Najjarun ini bisa ditebak nggak artinya apa? Ya, tukang apa Ustaz? Mebel Ustaz ya? Tukang Yang tukang kayu atau mebel itu Ustaz. sahih, tukang kayu. Ini kita namakan najjarun. Nah, adapun yang ini haddadun, tukang apa ini? Kira-kira Ustaz Abi? Pandai besi Ustaz. Nah, pandai besi itu haddad ya. Dia berasal dari kata hadid. Hadid itu besi. Haddad pandai besi. Nah, ini Anda nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Mungkin antum tahu. Sabbakun. Sabbakun itu dia lebih seringnya yang motong-motong kawat itu. Motong-motong kawat tugasnya itu sabbakun. Cuman Anda nggak tahu apa Indonesianya profesi ini. Sabbak ya, yang sering memotong-motong kawat itu sabbak. Nah, kita Tukang bilang kawat aja Ustaz. kawat saja ya. Yeah. Nah, nah kahrabaiyun, kahrabaiyun kira-kira tukang apa ini? Tukang bangunan Ustaz. Kira-kira tiang apa ini? Oh, tukang listrik Ustaz. Nah, soh, tukang, Tukang listrik. nah, tukang listrik ya, yang teman-teman kerja di PLN ya. Nah, kemudian kita ada bannaun. Kalau ini jelas ya, tukang bangunan. Bannaun. Nah, muzari'un itu artinya sama seperti fallahun, petani. Muzari'un itu petani. Kemudian selanjutnya jazzarun. Jazzarun ini tukang jagal. Tukang jagal itu jazzarun. Selanjutnya kita ada sa'iqun. Apa artinya kira-kira Saudara Firi sa'iqun? Supir Ustaz. Naam. Artinya Ya. adalah supir. Kalau yang ini syurutiyun Itu polisi Ustaz. polisi, Jamil. Kalau tabbahun Koki atau tukang masak. Jamil. Kalau ini halakun Tukang jahit Ustaz. tukang jahit. Iya. Apa itu Ustaz? Tukang apa itu? Tukang Kenapa, Ana? tukang tenun Ustaz. Sebentar ya. Iya ya. Baik Ustaz. Baik, apa nih tadi Ustadz Beri? Ada orang nanya. Nah, Baik Ustaz. tadi antum bilang apa? Halakun, tukang apa? Ana tadi bilang tukang jahit Ustaz. Perhatikan, kira-kira dia lagi megang apa ini? Dan apa yang ditariknya ini? Atau tukang tenun kain Ustaz, bukan? Kan, dua-duanya jauh ini. Dia pegang apa ini? Kira-kira. Biasanya seperti ini gaya apa ini? Ada bayangan? Halakun, tukang pangkas rambut ini. Oh iya iya Ustaz. Naam, halak. Itu rambut itu Ustaz. Naam, ini rambut. Kasar-kasar kali itu. Dan ini guntingnya, dia lagi ngunting rambut. Dan ini kan gaya ini tukang pangkas motong kayak gini kan. Nah, ini halakun, tukang akang cukur ya, tukang pangkas. Nah, itu halak. Nah, yang ini bakal, ya ini pedagang sayuran. Bakalun itu pedagang sayuran. Baik, tafadhal Ustaz Aferi, iqra wa tarjamah, tafadhal. Najjarun, tukang kayu. Haddadun, pandai besi. Sabakun, tukang potong kawat. Nah, Kahrobaiyun,
tukang listrik atau PLN. Apa? Bannaun, tukang bangunan. Muzari'un, petani. Jazzarun, tukang jagal. Sa'iqun, supir. Syurtiyun, polisi. Tabbahun, koki. Hallakun, tukang pangkas. Baqqalun, pedagang sayuran. Nah, itu beberapa dari contoh al-mihanu, ya, beberapa profesi atau pekerjaan. Wadih? Wadi' insyaallah. Nah, wadihun, ya. Berarti kita lanjut ke selanjutnya. Di sini ada al-malabisu. Al-malabisu ini adalah sesuatu yang dipakai secara umum. Sesuatu yang dipakai secara umum kita sebut dengan al-malabisu. Ya, bisa kita artikan pakaian. Ya, sesuatu yang dipakai itu al-malabisu. Nah, di sini kita ada jawrabun. Kalau ini insya Allah jelas ya. Jawrabun insya Allah jelas ini apa artinya. Baik, sekarang kita masuk ke khuffun. Khuffun bentuknya seperti ini. Dia sama dengan hizaun, sepatu. Hanya bedanya kalau khuffun itu tinggi. Tinggi dia bagian atasnya. Itu kita namakan khuffun. Jadi kalau antum ada sepatu yang bagian atasnya cukup tinggi seperti ini, itu kita namakan khuffun. Adapun kalau dia sepatu biasa, kita namakan hizaun. Itu bedanya ya. Nah, kemudian di sampingnya, kalau ada sorban dililit-lilitkan ke kepala, dibentuk seperti ini, itu namanya imamatun. Ya, kita artikan sorban lah ya. Imamatun. Nah, izarun itu sarung. Ya, sarung. Bisa diartikan sarung. Kalau di foto ini adalah pakaian bagian bawah yang digunakan oleh orang yang berihram. Jadi orang yang berihram itu ada dua pakaian. Pakaian bawah dan pakaian atas. Nah, pakaian bawah itu kita namakan izarun. Sedangkan pakaian atasnya kita namakan ridaun. Izarun itu artinya adalah sarung. Sedangkan ridaun itu selempangan ya. Selempangan. Nah, Anda tidak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Ya, itu bagian atasnya. Baik. Kemudian bawahnya ini kita ada jilbabun. Nah, mungkin ini sering ya kesalahan di masyarakat kita. Secara bahasa, jilbab itu adalah gamis. Jilbabun itu adalah gamis. Sedangkan aba'atun itu adalah abaya. Aba'atun artinya abaya. Sedangkan hijab, nah ini bedanya. Kalau jilbab, gamis. Hijab itu artinya adalah kerudung. Ya, hijab artinya adalah kerudung. Nah, adapun qufaz, insya Allah jelas ya. Ini gambarnya itu qufaz. Sedangkan hizam ini insya Allah jelas. Hizam udah ada di sini. Ikat pinggang. Nah, sirwal itu identik dengan celana pendek. Celana pendek kita namakan dengan sirwalu. Nah, ada pertanyaan sebelumnya Ustaz Afiri, silakan. Nah, Ustaz, Ana tadi masih ragu yang abaya ini, Ustaz. Apa bahasa yang lebih mudah untuk kita pahami, Ustaz? Abaya itu apa, Ustaz? Baju atau pakaian atau gimana, Ustaz? Abaya itu antum pernah enggak ngelihat perempuan pakai pakaian serba hitam sampai matanya pun tertutup? Pernah, Ustaz, pernah. Pernah kan? Dia sampai pakai penutup mata juga, tapi mereka dari dalam bisa ngelihat orang luar. Karena pakaiannya dari dalam itu agak tipis kalau ngeliat keluar. Tapi kalau kita ngelihat dari luar seakan-akan tertutup juga matanya semuanya.
Nah, itu setelan abaya itu adalah setelan gamis hitam plus jilbabnya sampai penutup matanya, itu kita namakan abaah. Itulah abaya. Hanya saja zaman sekarang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga abaya itu ya kalau pakai warna hitam, dress Arab kata mereka abaya. Padahal tidak seperti itu seharusnya. Abaya itu yang memang pakaiannya menyeluruh dari atas sampai bawah dan longgar, tidak ada motif-motif lain. Itu abaya seharusnya ya. Namun sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi tren anak-anak muda zaman sekarang. Abaya, dikit-dikit abaya, kadang-kadang abaya ketat ya. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Itu arti dari abaya. Ustadz Aperi. Anak kurang tahu bahasa yang lebih tepat, cuman mereka kenalnya abaya ya seperti itu. Oh iya ya, baru paham Ustaz. Insyaallah Ustaz. Nah, nah, yang lain silakan. Al-amru wadihun, Apa Ustaz? wadih, Wadih Ustaz. wadih. Nah, tafadhal Ustadz Aperi. Iqra ma'a tarjamah. Kalau mau diterjemahkan silakan terjemahkan. Nah, Jawrabun, kaos kaki. Khuffun, sepatu yang tinggi. nah, Hizaun, sepatu. Imamatun, sorban atau imamah. Izarun, kain sarung atau pakaian bawah orang sedang ihram. Ridaun, selempang atau bagian atas orang sedang ihram. Jilbabun, baju atau gamis. Abaatun, abaya atau pakaian yang menyeluruh yang longgar dari atas sampai bawah. Hijabun, kerudung atau jilbab. Kuffazun, sarung tangan. Hizamun, ikat pinggang. Sirwalun, sirwal atau celana pendek. nah, celana pendek. Baik, wadih, jelas ya? Jelas Ustaz, insya Allah. Baik, insya Allah. Kita lanjut lagi, masih ada waktu. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan beberapa kosakata tentang al-jawu. Ini al-jawu, ya al-jawu artinya adalah cuaca. Maksudnya di sini kita akan berkenalan dengan beberapa fenomena yang terjadi yang berkenaan dengan cuaca lah, beberapa fenomena seperti itu ya. Nah, yang pertama kita ada barqun, ya. Barqun itu kilat. Barqun itu kilat, ya. Adapun ra'dun ini petir atau suara gemuruh itu guntur ya. Itu ra'dun, suaranya itu. Jadi kalau ada cahaya pleu seperti itu ya. Cahaya kuning atau putih itu namanya barqun. Tapi kalau yang suara menggelegar itu namanya adalah ra'dun atau kita artikan petir. Itu ra'dun. Nah, nah ghuyum ini artinya berawan. Ghuyum berawan atau bisa diartikan mendung juga. Itu ghuyum. Kalau riyah ini angin ya. Riyahun itu artinya adalah angin. Mushmisun itu artinya adalah terik. Jadi kalau memang siang hari terik panas itu namanya adalah mushmisun. Sebagai contoh misalnya kita mau bilang siang ini hadzan naharu mushmisun. Terik ya, terik panas itu mushmisun. Baik, selanjutnya kita ada muqamirun. Nah, yang ini muqamirun. Muqamirun itu malam hari dan posisinya terang bulan. Kita artikan terang bulan saja ya. Ini tidak ada hubungannya dengan makanan ya. Terang bulan. Baik, baik Ustaz, siap. Nah, tapi jangan pula nanti antum bilang maza tashtari, mau beli apa? Antum bilang muqamirun. Beli terang bulan, enggak. Muqamirun di sini berkenaan dengan ya cuaca ya. Dalam artian keadaan kondisi alam. Muqamirun itu malam hari yang terang bulannya. Nah, seperti itu.
Baik. Selanjutnya di bagian yang kedua kita ada rozaz. Rozaz artinya gerimis. Gerimis itu rozazun, ya, atau percikan juga bisa diartikan rozazun. Tapi kalau biasanya lebih banyak dipakai ke gerimis sih. Jadi kalau hujannya rintik-rintik, tidak terlalu lebat, kita bilang rozaz, ya, rozazun. Baik. Kemudian kita ada soqi'un, ya. Soqi'un itu artinya beku. Ini derajat paling rendah untuk derajat dingin. Soqi'un itu sudah beku dia. Soqi'. Nah, kemudian ada fayadon. Fayadon artinya banjir. Bukan faidon ya, banyak orang bacanya faidon. Tapi seharusnya yang benar itu fayadon, banjir. Kemudian ada bobab. Bobab artinya kabut. Bobabun, kabut, ya. Kemudian ada tol. Tolun artinya embun. Tol, embun. Dan yang terakhir ada jalid. Jalid itu artinya es, ya, jalid. Dan dia derajatnya masih di bawah soki. Jadi kalau kita mau ngelihat tingkat kedinginan, ya kalau hanya sekedar dingin-dingin biasa kita bilang baridun. Tapi kalau dinginnya sudah mulai kayak ini, kalau lama-lama di sini bisa membeku, ini itu kita namakan jalid. Tapi kalau sudah ekstrim dinginnya namanya soki. Ya, tingkatannya seperti itu. Soqi'un. Nah, baik. Ada pertanyaan Ustaz Taferi? Sementara belum Ustaz. Nah, tafaddal bil qiraati. Baik Ustaz. Barqun, kilat Ayo. yang kilat yang tidak ada bunyinya atau tidak menggelegar. Nah, sahih. Ra'dun, petir yang menggelegar. Nah, Uyumun, berawan. Riyahun, angin. Mushmisun, panas terik. Mukmirun, terang bulan. nah. Roza, rozazun, gerimis. Rimis, sahih. Nah, Soqi'un, membeku atau derajat yang paling dingin. nah, sahih. Fayadonun, banjir. Hmm. Tobabun, kabut. Tolun, tolun, eh, apa namanya ini tadi? Tolun itu menguap, apa namanya? Embun, Ustaz. Nah, sahih. Embun. Jamil. Lanjut. Jalidun, es yang tidak sebeku doqi'un tadi, Ustaz. Tapi masih lebih rendah derajatnya, lebih tinggi derajatnya daripada yang membeku tadi, Ustaz. Ahsan. Nah, itu jalid ya. Jalid itu sebenarnya bisa juga kita artikan sesuatu yang beku. Cuman dia ya seperti es di kulkas itulah. Ya, itu masih derajatnya jalid. Ya, tapi kalau soki itu sudah luar biasa ekstrim ya, itu soki. Ya. Jadi kalau masih tingkatan kulkas itu kita namakan jalidun. Ya, baik. Nah, itu berkenaan dengan al-jawu. Ya, mulai dari barqun sampai ke jalid. Baik, kita ambil terakhir Ustaz Aferi. Terakhir ini. Nah, di sini kita berkenalan dengan at-ta'amu. Ya, kalau at-ta'am insya Allah paham ya artinya ya, at-ta'am. Nah, di sini kita Paham, Ustaz? berhubungan dengan yang pertama zaitun. Insya Allah zaitun jelas ini mah. Zaitun. Zaitun artinya minyak. Ya. Zait, minyak. Nah, di sini minyak zaitun ya. Kemudian halwa. Halwa itu artinya manisan. Halwa, manisan. Makanya permen-permen itu kita bisa menyebutnya atau menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia menjadi halwa. Itu permen juga masuk ya.
Pokoknya setiap manis-manisan kita bahasa Arabnya adalah halwa. Nah, kemudian kita ada zubadatun. Zubadatun. Baik, Ustaz Abiri, kira-kira gambar apa ya? Seperti gambar keju. Kalau keju ini apa kira-kira? Yang dia bisa meleleh Oh, seperti. iya. Mentega, Ustaz. Naam, ahsanta, mentega. Zubadatun mentega. Kalau tuna jelas ya, ikan tuna. Tuna, ikan tuna. Kemudian kita ada faltirotun. Faltirotun ini kue pai. Pernah dengar kue pai? Kue Kayak mirip pizza, Ustaz. pizza juga masuk ke fatirah ini. Tapi biasanya orang Arab bilangnya kalau pizza ya pizza. Dia seperti inilah. Pokoknya kue-kue yang modelnya seperti ini itu fatirah. Bahkan martabak itu secara umum bisa kita ini terang bulan tadi, makanan terang bulan itu bisa kita sebut fatiroh juga. Kalau yang dia modelnya seperti ini, ya makanan-makanan yang bisa dibikin seperti ini dan bentuknya mendekati ini itu bahasa Arabnya fatiroh. Kue pai kayak manggilnya. Nah, kemudian ada murabba. Murabba ini selai. Itu murabba. Kemudian kita ada ka'kun. Ka'kun ini kue. Ya antum bisa bilang ka'kun, antum bisa bilang khubzun. Cuman khubzun ini lebih identik dengan roti. Ya, adapun ka'kun itu dia roti juga tapi lebih umum. Ya, jadi ada yang bilang ka'kun dengan khubzun itu sama saja. Nah, hujan. Nah, lah bahasa. Kemudian ada full. Full itu kacang kacang polong ya. Full. Full artinya kacang polong. Selanjutnya ada adas. Adas di sini kacang adas. Ada sejenis kacang namanya adalah kacang adas. Sedangkan jubnun itu ini baru keju. Kalau asal insya Allah jelas ya. Asal ini madu. Baik, ada pertanyaan Saudara Ferry? Silakan. Enggak, Ustaz. Tidak Cuman ada. Ana tadi berpikir yang faulun itu kirain petai, Ustaz. Ternyata enggak ya, Ustaz. Enggak, ini bukan petai nih. Ini apa? Kacang. Kacang panjang bisa kita artikan full juga. Kacang polong bisa full. Nah, silakan dibaca Saudara Ferry, tafadhal. Zaitun, minyak. Halwa, manisan. Zubdatun, mentega. Tunatun, ikan tuna. Fatiratun, kue pizza atau kue pai. Murba, selai. Ka'kun, kue. Faulun, kacang. Kacang bolong, Ustaz. Oh, nah, Adasun, kacang. kacang apa? Jubnun. Apa, Ustaz? Kacang apa tadi adas? Kacang goreng, Ustaz. Kacang apa, Ustaz? Kacang adas. Kacang adas. Oh ya, kacang Ah, adas. Ya, ya. Jubnun, mentega. Asalun, madu. Bukan mentega apa, keju, Ustaz. Jubnun, keju. Asalun, madu. jubnun, jubnun artinya ini Saudara Ferry. Jubnun artinya keju ya. Ya, keju, Ustaz. Nah, baik, barakallahu fiik Saudara Ferry. Baik, Saudara Ferry, nampaknya cuaca di sini tidak mendukung lagi. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ini dulu ya. Ya, Ustaz. Jadi Jazakallah. selanjutnya apa lagi apa ya, Ustaz? Selanjutnya kita nanti, kan ini kan hari terakhir ya. Ya. Nah, pekan depan kita ujian. Ya, ya. Berarti yang ujian per harinya itu bisa nanti di grup bisa disampaikan, Ustaz. Misalnya hari ini ujiannya bab-bab ini gitu, Ustaz. Oh ya, nanti Anda sampaikan insya Allah. Ya. Jazakallah khairan, Ustaz.
Nah, wa iyyak. Barakallahu fiik Ustaz Ferry. Wafik, Jazakallahu barakallah. khairan. Wafik, barakallah. Hayakumullah, Ustaz. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam